Tapi Kementerian Kominfo ini berusaha agar infrastruktur ini menjadi lebih bagus. Bahkan sudah ada satu dirjen atau dua dirjen digabung gitu ya. Ada dua dirjen digabung dijadikan yaitu dirjen infrastruktur digital gitu ya. Nah, ini dalam rangka untuk mendorong agar infrastruktur ini juga semakin bagus. Kemudian adanya akses internet, ketimpangan akses internet, ada gap ya antara desa dan perkotaan. Kemudian juga ada masalah kebocoran data. Jadi kita masih eh, menghadapi tantangan-tantangan tentang PDP ya, pelindungan data pribadi dan juga tentang keamanan sibernya. Terus kemudian ini tadi saya tambahkan satu slide tentang AI. Jadi saat ini memang AI ini luar biasa perkembangannya. Terus bahkan di Kementerian Kominfo sendiri itu ada satu direktur baru yang khusus menangani tentang AI dan teknologi baru yang sebelumnya tidak ada. Ya. Jadi ada satu direktur baru yang khusus menangani regulasi-regulasi tentang masalah AI dan teknologi yang akan muncul lagi gitu. Nah, ini perkembangan AI sendiri saat ini masyarakat yang sudah terekspos dengan AI, artinya generatif AI untuk sehari-hari ini sudah semakin banyak gitu ya. Terus kemudian juga AI ini masuk ke dalam PDB juga gitu ya. Di Asia Tenggara sendiri yang menggunakan AI, kesiapan AI-nya ini Indonesia termasuk agak lumayan gitu ya. Walaupun kita masih di bawah Thailand maupun Malaysia gitu ya. Kalau Singapura itu memang sudah melaju pesat gitu. Terus kemudian serangan siber kita juga sangat tinggi ya. Jadi talenta-talenta digital yang harus kita siapkan adalah mereka yang nanti akan mendukung ke sektor AI sama cyber security ini. Jadi ini yang prioritas yang diminta dari Kementerian Komdiji melalui Bu Menteri ya. Ini kepada BPSDM untuk memperbanyak talenta-talenta di bidang AI sama cyber security. Kemudian permasalahan kita apa? Permasalahan kita ini ada empat hal. Tentunya yang satu itu memang sangat inti yaitu infrastruktur ya. Nah, ini yang infrastruktur saya tidak bahas, tapi itu memang pilar yang paling penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata kelola ekosistem digital. Jadi Kementerian Komdiji juga membaginya berdasarkan ini. Jadi potensi-potensi permasalahan, jadi dirjennya dibagi menjadi dirjen infrastruktur, kemudian ada dirjen ekosistem, kemudian ada dirjen teknologi pemerintahan, ini intinya, terus kemudian ada dirjen khusus untuk keamanan gitu ya. Jadi pengawasan dan pengendalian ruang digital. Baru Dirjen Komunikasi dan Media, baru BPSDM khusus untuk menangani masyarakat digital. Kemudian tata kelola ekosistem ini permasalahannya adalah transformasi digital ini memerlukan tata kelola dan kebijakan. Namun saat ini transformasi digital ini tidak merata ya, masih ada di Jawa transformasi digital yang sudah diimplementasikan. Nanti saya akan tunjukkan indeks transformasi digital Indonesia yang dilakukan survei oleh Kementerian Komdiji untuk melihat eh, bagaimana provinsi-provinsi, terutama pemerintah daerah ini mengimplementasikan tentang transformasi digital ini. Permasalahan di dalam tata kelola itu adalah yang adanya mereka tidak menguasai teknologi baru ini, ya. Kemudian terjadi silo-silo. Jadi masih masih kuat ekosektoralnya ini. Kemudian di ekonomi digital kita juga mengalami masalah juga, belum banyak melahirkan inovasi digital. Jadi kita lebih banyak konsumtif ya. Jadi seperti berbagai macam aplikasi di bidang AI, kalau kita lihat banyak sekali sekarang AI ini ada berbagai platform ya yang bisa dipakai dan itu pun semuanya dari luar gitu. Yang dari dalam ini ya masih sangat sedikit sekali. Makanya ini inovasi ini yang perlu didorong agar potensi ekonomi digital kita itu yang kita lihat potensinya yang cukup tinggi ini
tapi manfaatnya masih dipakai atau digunakan oleh pemain-pemain luar gitu. Lokal playernya ini belum belum ada. Padahal potensi ekonominya luar biasa karena masyarakatnya atau penduduknya sangat banyak. Sebetulnya ini bisa didorong gitu. Kemudian pemerintahan digital kita juga sama ya. Jadi masih belum melakukan layanan publik dan mereka masih eh, investasi di bidang digital, terutama perangkat itu masih dianggap eh, istilahnya itu potensi korupsi gitu ya. Jadi makanya kenapa pemerintah itu mendirikan pusat data nasional ini, terus kemudian melakukan clearance bagi instansi-instansi yang ingin melakukan pengadaan-pengadaan software maupun hardware. Nah, ini sampai itu uang yang dipakai, uang negara yang dipakai ini sudah luar biasa banyak sekali gitu ya. Terus kemudian adanya kita tata kelola menjadi sentralisasi, ini bisa menghemat luar biasa. Jadi kemarin adanya pusat data nasional itu penghematannya sangat luar biasa, walaupun kita belum siap sebetulnya. Jadi nanti PDN ini baru bulan April ini diresmikan yang ada di Cikarang. Saat ini kita menggunakan PDN sementara. Terus kemudian masyarakat digital kita, nanti juga saya akan tunjukkan hasil survei kami tentang kondisi masyarakat digital kita dan talenta digital kita itu berapa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi ini sebagai program supaya kita fokus karena anggarannya juga nggak banyak. Maka kalau kita tidak fokus, maka outcome yang dihasilkan ini nggak terasakan gitu. Nah ini transformasi digital kita, indeksnya yang sudah diukur. Jadi Indonesia, provinsi-provinsi yang ada ini masih harusnya di A gitu ya. Tapi skornya ini masih rata-rata di C. Misalnya sebagian yang di B gitu ya. Jadi yang di B ini warnanya hijau, yaitu di Pulau Jawa, di Sumatera, di Riau, kemudian di Kalimantan Utara, Kaltim, ya, kemudian Sulawesi Selatan, gitu. Jadi yang lainnya masih warnanya kuning gitu. Jadi provinsi-provinsi ini belum melaksanakan bagaimana melakukan transformasi digital. Sebetulnya transformasi digital itu definisinya adalah perubahan mindset ya. Perubahan mindset ketika melihat permasalahan-permasalahan digital. Jadi banyak sekali yang salah juga mengimplementasikan transformasi digital itu membuat website, terus kemudian sebagainya. Maka agar transformasi digital ini berjalan dengan baik, maka ada beberapa perbaikan ya, yang infrastruktur ini memang yang utama, ya. Kemudian penerapan regulasi juga, terus kemudian eh, infrastruktur yang digital yang sudah dipasang ini harusnya juga harus diikuti dengan ekonomi digital. Jadi kami itu kerjasama dengan Bakti, kebetulan Bakti itu salah satu BLU yang ada di Komdiji yang ditugaskan untuk membangun karena operator ini nggak mau membangun di daerah-daerah yang tidak profit. Makanya pemerintah mengambil alih, kemudian anggarannya dari operator sebetulnya. Kemudian kita bangun di daerah 3T. Bakti itu yang melaksanakan, terus kemudian kami yang menghidupkan ekonominya, jadi pemanfaatannya. Gitu. Ketika itu sudah dibangun, misalnya BTS dibangun di suatu daerah, kemudian masyarakatnya kita dorong untuk menggunakan akses internet sampai ekonomi digital itu berjalan, transaksinya lumayan, baru diambil alih oleh telco, operator, operator yang resmi, misalnya diambil Telkom, XL dan sebagainya. Kita tawarkan gitu. Jadi pola kerjanya seperti itu, sehingga para operator ketika itu sudah termanfaatkan, ada profitnya, nah, kita serahkan kepada mereka. Nah, ini contohnya infrastruktur seperti itu. Kemudian kalau kita lihat masyarakat digital kita, ini hasil pengukuran kita. Jadi masyarakat digital ini sangat penting. Jadi kalau kita pemerintahnya sudah melakukan transformasi digital, kemudian masyarakatnya belum, maka nggak nyambung juga gitu ya.
Jadi dua-duanya itu harus dibangun antara pemerintahannya, kemudian ekonominya, kemudian masyarakatnya gitu. Jadi kalau infrastrukturnya sudah bagus, tetapi masyarakatnya juga nggak melek teknologi digital, maka mubazir gitu infrastruktur yang dibangun tadi. Makanya harus disiapkan eh, kesadaran masyarakat supaya nggak gaptek dan sebagainya. Maka infrastruktur ini bisa termanfaatkan, ekonominya bisa berjalan. Jadi ini adalah contoh-contoh daerah-daerah agar kita itu fokus gitu ya. Ini silahkan untuk bisa diakses di IMDI, sdmdigital.id ya, data-datanya dan sekarang ini totalnya rata-rata masyarakat digital kita masih di bawah 50. Artinya apa? Artinya eh, ini masih cukup rendah gitu. Harusnya di atas 50. Nah, kami mengukur berdasarkan 4 pilar, yaitu infrastruktur, keterampilan digital, dan pemberdayaan dan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat nilainya, infrastrukturnya sebetulnya sudah bagus, ya. Kemudian keterampilan digital masyarakatnya dari berbagai universitas ini sudah cukup baik, gitu ya. Artinya para talentanya yang sudah ikut pelatihan, ikut pendidikan, ini sudah cukup tinggi gitu. Tapi yang kurang apa? Pemberdayaannya. Jadi pemberdayaannya kurang. Pemberdayaan itu adalah adanya suatu transaksi di situ, adanya suatu ekonomi gitu ya, transaksi ekonomi yang berjalan. Artinya talenta-talenta ini harus diberikan istilahnya dijadikan startup, kemudian startupnya dibimbing sehingga bisa menghasilkan ekonomi di situ. Nah, itu yang kita namakan sebagai pemberdayaan. Kemudian pekerjaan juga masih kurang ya. Artinya eh, para talent yang sudah dilatih, sudah punya kompetensi, ini nggak diserap juga. Artinya supply and demand untuk masalah ini juga cukup kecil gitu ya. Nah, ini harusnya supply and demand-nya, artinya demand-nya harus dibentuk. Jadi jangan supply-supply terus gitu ya. Artinya kalau kita lihat angka supply-nya ini juga cukup besar gitu. Nah, ini keadaannya seperti ini, yang terutama di daerah timur cukup rendah. Kalau kita melihat tren di tahun 2022 sampai 2024, infrastruktur ini sudah bagus ya, sudah menduduki dan keterampilan ini terus meningkat gitu ya. Pelatihan, pendidikan, artinya SDM ini sebetulnya nggak ada masalah di sini. Artinya produksi SDM-nya cukup tinggi. Cuma SDM yang seperti apa yang harus dibuat, ini kadang-kadang salah membuat SDM-nya gitu ya. Karena nggak cocok di pekerjaannya. Jadi kita bisa melihat data yang ada di sini, pekerjaannya ini eh, artinya nggak diserap gitu karena mungkin kita salah fokus gitu. Nah, kemudian pemberdayaan juga sama. Jadi pemberdayaan dan pekerjaan ini menggambarkan bahwa supply and demand-nya itu nggak pas gitu ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Artinya di dua sisi infrastruktur sama keterampilan ini sudah uh, on the track gitu ya. Yang belum belum on the track ini yang pemberdayaan dan pekerjaan. Yang ini yang harus didorong agar para talent ini betul-betul bisa mendukung ekonomi digital tadi gitu. Nah, ini kalau kita lihat potretnya seperti ini. Jadi waktu itu ada provinsi yang sangat rendah masyarakat digitalnya, yaitu Maluku Utara. Ya, Maluku Utara ini saya datang langsung, ke Pemda di sana ya. Saya cek ke rektornya juga ke universitas yang ada di Maluku Utara. Kalau nggak salah namanya Universitas Kairun ya. Jadi saya ketemu sama Pak Gubernurnya. Pak Gubernurnya menyampaikan bahwa di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, bahkan waktu itu paling tinggi di seluruh Indonesia. Dia sampaikan itu. Artinya saya katakan bahwa masyarakat digital mereka itu paling jelek di seluruh Indonesia. Dia nggak terima karena pertumbuhan ekonominya itu sangat tinggi, kemudian indeks kebahagiaannya itu paling tinggi gitu ya. Jadi indeks kebahagiaan di Maluku Utara paling tinggi, kemudian pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Tapi ketika saya berdiskusi di universitas ya di Universitas Kairun saya ketemu Pak Rektor,
Saya diskusi, Pak Rektor itu mengatakan betul Pak Ari gitu ya. Pertumbuhan ekonominya memang tinggi, tetapi tidak dirasakan oleh masyarakatnya gitu. Jadi memang ada permasalahan di situ. Dan Pak Rektor itu menjelaskan ke saya gitu. UKT yang dia tetapkan 2 juta itu nggak ada yang bayar gitu. Artinya masyarakatnya itu nggak mampu ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu bisa di indikatornya ya masyarakatnya harusnya mampu punya uang gitu. Tapi pertumbuhan ekonominya ternyata hitung-hitungannya nggak masuk ke masyarakat. Bahkan itu diturunkan sampai 500.000 ya membayar UKT 500.000 ya bagaimana dia bisa membangun kampus gitu kalau UKT-nya hanya 500.000 gitu. Dan itu pun banyak yang melakukan permohonan untuk nyicil gitu. Nah ini seperti itu yang terjadi di Maluku Utara. Saya sendiri sebetulnya juga nggak yakin Maluku Utara yang sebetulnya dulu eh, dulu dia penjajah itu datang gara-gara daerah Maluku itu menghasilkan ini ya rempah-rempah gitu. Ya, sekarang dia punya nikel itu di sana dan sekarang lingkungannya juga hancur. Masyarakatnya nggak bisa melakukan viral karena nggak paham. Ya. Lain dengan Lampung. Jadi kalau Lampung itu kita lihat di sini di ranking ke-27 ya. Di 27 itu ketika jalan rusak, dia mampu untuk membuat viral dan sebagainya, sehingga jalan itu bisa diperbaiki. Nah, kalau Maluku Utara, ketika airnya, sumber airnya itu tercemar oleh polusi dari nikel, itu mereka nggak bisa juga gitu, nggak bisa mengadu dan sebagainya gitu. Nah, ini contoh-contoh daerah-daerah yang masyarakat digitalnya itu rendah, ini ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi beda dengan masyarakat digital yang sudah melek gitu ya. Jadi kalau kita melakukan investasi di bidang bisnis digital, maka kalau kita investasi di daerah Maluku Utara, di Papua, Kalimantan Tengah, itu nggak balik modal gitu ya. Yang kalau mau balik modal investasinya di Bali gitu ya, di Bangka Belitung, ya di daerah-daerah di Provinsi Jawa itu akan balik modal, ekonomi akan bergerak di situ karena masyarakatnya juga sudah digital. Nah, terus pertanyaannya adalah talenta apa yang harus dibangun ya? Nah, kami sudah melakukan survei, sudah membuat model yang selama ini selalu diberitakan itu kita butuh 9 juta, itu ternyata eh, kurang benar gitu ya. Yang diteliti oleh World Bank sama McKinsey itu datanya kurang lengkap mereka. Dan itu pun diukur pada tahun 2015 gitu ya. Penelitiannya 2015. Padahal eh, perkembangan teknologi digital itu sudah luar biasa pesatnya gitu. Makanya kami dari Kementerian Komdigi itu melakukan perhitungan ulang. Ya, jadi ini adalah hasil perhitungan di tahun 2023. Ya, kami lakukan penelitian. Ini berdasarkan suatu jurnal di yang dikeluarkan oleh universitas saya lupa gitu ya. Jadi mereka menghitung PDB, ya, estimasi PDB, PDB-nya, kemudian disupport oleh talenta digitalnya gitu. Nah, jadi ada modelnya dia dan diterapkan di 50 negara. Nah, kemudian kita pakai ya model itu kita pakai, kemudian menggunakan data-data yang ada di BPS sama data-data yang ada di kementerian. Jadi gambar ini menunjukkan suatu prediksi gitu, suatu prediksi kebutuhan talenta digital yang kami hitung setiap provinsi. Nah, kalau masyarakat digital, kami survei itu sampai kabupaten kota. Jadi data-data kabupaten kota kami punya ya. Tadi yang saya tampilkan adalah provinsi kalau masyarakat. Tapi kalau yang talenta digital, kami hanya bisa menghitung setiap provinsi. Kabupaten kota belum bisa dihitung ya, karena kurangnya data dan sebagainya. Maka kami menghitung data-data ini berbasis pada provinsi. Kemudian masing-masing provinsi kita hitung, kemudian ditotalkan ya, seluruh Indonesia. Nah, jadi prediksinya seperti ini. Jadi yang gambar hijau itu adalah talenta-talenta yang diproduksi dari perguruan tinggi. Ya, mulai tahun 2023 itu kebutuhannya yang sudah lulus, yang dihasilkan, ini supply-nya.
Jadi atasnya adalah demand. Nah, jadi demand-nya itu yang orange, warna orange, yang hijau ini adalah supply-nya. Tapi kita hitung dari jumlah jumlah yang jurusan IT ya, jurusan digital. Nah, jurusan digital ini Kak di dihitung berapa jumlah mahasiswa yang lulus, kemudian dimasukkan dalam rumus, akhirnya kita bisa menghitung totalnya. Jadi prediksinya seperti ini. Jadi kita itu setiap tahun membutuhkan kekurangan yaitu sekitar 500.000 orang. Jadi 500.000 orang ini yang harus dilengkapi supaya pada tahun 2030 ini talenta digital kita yang dibutuhkan adalah 12 juta. Jadi kalau kita mempunyai talenta digital sebanyak 12 juta, maka pertumbuhan ekonomi yang diprediksi oleh Pak Prabowo 8% itu kita bisa capai 7% gitu ya. Kalau kebutuhan talenta digital karena akan menaikkan PDB itu 1% di sektor digital. Nah, ini makanya talenta digital ini harus dipenuhi. Setiap tahun itu harus sekitar 500.000 orang. Maka Kementerian Kominfo atau Komdigi ya BPSDM ini mentargetkan karena kita anggarannya juga terbatas. Jadi anggaran kita itu hanya bisa melatih 100.000 orang. Jadi makanya 400.000 orang ini merupakan PR. Kita kerjasama dengan berbagai global company ya, seperti Google, Alibaba, kemudian Oracle, Microsoft. Cuma mereka pasti me- me- menyediakan talenta, artinya talenta yang dia inginkan harus sesuai dengan standar mereka. Nah, ini aja sih. Kalau kita bekerja sama dengan global company itu pasti mereka standarnya mereka gitu ya, talenta yang yang akan dihasilkan. Padahal kita ingin talenta itu secara umum gitu ya, dan dia bisa pakai software apapun. Jadi kalau Bapak-Bapak ini pernah mendengar informasi ya, kami kerjasama dengan Microsoft untuk 1 juta orang menguasai AI, kemudian kerjasama dengan Indosat dan Mastercard untuk bisa mencapai 1 juta orang selama 5 tahun di bidang cyber security. Ini Kak, kita lakukan kemarin yang hari Kamis yang lalu ya kita juga bermitra dengan Lintas Arta. Jadi Lintas Arta juga membantu untuk talenta ini semakin banyak gitu. Nah ini yang kita harapkan agar 400.000 ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain gitu. Karena universitas sampai sekarang hanya mampu sampai 9,3 juta. Kemudian yang dibutuhkan 12 juta. Nah, kalau kita lihat per provinsi itu gambarannya kayak gini. Jadi kami hitung untuk masing-masing provinsi ya. Jadi yang warna kuning ini adalah provinsi yang membutuhkan talenta cukup tinggi, tapi pertumbuhan supply-nya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu tidak banyak gitu ya. Seperti di Aceh ini kebutuhan sangat tinggi untuk talenta digital, tetapi perguruan tinggi yang di Aceh untuk bisa memproduksi bidang IT ini sangat kurang gitu ya. Nah, kemudian yang Sumatera Utara ini kebutuhannya juga sangat tinggi juga ya, sampai warnanya orange gitu. Nah, orange ini kebutuhannya lebih di atas 100.000 ya, artinya sudah mendekati sekitar 200.000 lebih gitu. Ini kebutuhan. Jadi kita gambarkan warna orange. Jadi warna orange ini kebutuhannya sangat banyak sekali, tetapi supply-nya sangat rendah gitu. Nah, ini yang warna oranye, warna kuning ya. Yang yang hijau ini provinsi dengan kebutuhan talenta kecil, tetapi supply-nya juga kecil gitu ya. Nah, ini yang hijau. Nah, yang bagus ini warnanya yang eh, apa ini warna abu-abu gitu ya, warna grey. Yang grey ini adalah Rio sama DKI. Bahkan DKI sama Rio ini oversupply. Oversupply itu perguruan tingginya cukup banyak yang memproduksi, tetapi dia kebutuhannya nggak terlalu banyak gitu. Sehingga dia oversupply banyak talenta-talenta digital gitu. Makanya talenta digitalnya mereka keluar dari Jakarta, dari Rio dan sebagainya. Jogja juga banyak gitu. Nah ini gambarannya seperti itu. Jawa Timur ya, yang tadi banyak teman-teman dari Malang, ini gapnya juga gede gitu ya.
sangat besar di Jawa Timur ini kebutuhan talentanya. Tetapi meskipun sudah banyak sekali universitas yang ada, ini masih kurang gitu ya, bisa bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Jawa Timur. Kemudian provinsi yang lainnya ya, ini digambarkan seperti ini. Yang Indonesia Timur tentunya juga sedikit talentanya, tetapi juga kurang perguruan tinggi yang ada di sana. Jadi dari sinilah kita melakukan focusing gitu ya. Apalagi ada efisiensi anggaran sekarang, maka kita pilih kabupaten kota mana atau provinsi mana dulu, baru kita melakukan pelatihan-pelatihan talenta digital yang ada di sana gitu. Nah, ini supaya apa yang kita lakukan dengan uang terbatas itu bisa menimbulkan suatu dampak. Gitu. Nah, ini program-program kami. Jadi tadi berbasiskan pada transformasi data transformasi digital, kemudian data masyarakat digital, kemudian data tentang keadaan talenta digital, maka kami membuat program itu seperti ini. Jadi yang pertama paling bawah adalah literasi digital. Jadi literasi digital ini supaya mereka aware, masyarakat itu aware. Terus kemudian kita punya program Digital Talent Scholarship ini yang untuk berkompetensi, yang punya kompetensi. Jadi kalau literasi digital ini hanya pengetahuan, sedangkan yang Digital Talent Scholarship ini adalah kompetensi, berarti pengetahuan sama skill. Jadi kita melakukan pelatihan pengetahuan sama skill. Kemudian kalau dia mendapatkan sertifikasi ditambah dengan attitude. Jadi ada tiga hal agar mereka dapatkan sertifikasi. Tapi kalau hanya pelatihan biasanya pengetahuan sama skill. Tapi kalau ditambah dengan attitude, maka mereka akan mendapatkan sertifikasi. Kemudian tidak hanya talenta, tapi pimpinan. Ya, pimpinan itu juga harus kita sentuh karena meskipun talentanya sudah ada, tapi pimpinannya belum melek, maka program itu nggak akan bisa jalan. Nah, kemudian semua pelatihan literasi pun nanti akan dimasukkan di dalam digital talent pool. Ya, jadi digital talent pool ini akan menghitung indeks setiap orang yang kita namakan sebagai talenta digital. Karena banyak sekali yang mengatakan kita itu cari cari talent itu susah gitu ya. Ketika dia menginvestasi industri digital di sana, kemudian dia bicara, saya itu mencari talenta di sana itu susah gitu, karena nggak ada informasi. Makanya kami mencoba membuat informasi itu ya dengan mereka punya portofolio, kemudian secara psikologi juga kita tes ada psikotesnya, maka akhirnya akan keluar eh, mamanya mencari orang di Provinsi Bali. Nah, nanti akan keluar di Bali itu ada sekian banyak talenta digital, indeksnya ini gitu. Jadi bisa dilihat profilnya. Bidang security sekian, AI sekian gitu. Kemudian indeksnya sekian. Nah, ini berguna untuk mereka yang mencari talent. Kemudian yang talentnya sendiri ini juga sama. Nah, kami juga ada deploy namanya software yang dipakai oleh industri ketika membutuhkan talent, maka dia tinggal mengisi talent apa yang dibutuhkan. Nah, ketika mereka industri ini membutuhkan talent, dia tinggal menyebutkan apa aja kompetensinya, nanti keluar indeksnya. Nah, jadi nanti para talenta kita bisa tahu dia mau berkarir seperti apa, mau mengikuti pelatihan apa supaya ngejar indeksnya ini sehingga dia bisa artinya diserap oleh industri gitu. Ah, ini fungsi dari digital talent pool yang sedang kita kembangkan. Kemudian di pendidikan kami juga eh, mendirikan politeknik digital. Ya. Jadi ini bahkan S1 sama S2 dia sifatnya online. Ini sekarang karena izinnya belum keluar, sekarang kita kerjasama. Jadi kami punya beasiswa, ya, punya beasiswa Koinfo namanya. Ini setahunnya 300, tapi khusus di bidang digital sama komunikasi. Jadi kita kerjasama contohnya dengan ITB, kita membuat smart system 20 orang, kemudian kami berikan beasiswa. Nah, kemudian dengan Unsia juga sama 20 orang S2 ya di bidang AI kami berikan, kemudian mereka bisa nanti bisa membantu kita para alumni ini. Jadi ini adalah program-program yang ada di BPSDM, Komdigi.
Kemudian saat ini kami sudah memberikan beasiswa ini sebanyak 3.130. Ini alumninya, ini beasiswanya baik luar negeri maupun dalam negeri ya. Kemudian alumni yang saat ini ada 2.850. Kemarin kita sudah buat organisasi alumni, saya tagih ya, apa kontribusinya sudah dikasih beasiswa oleh Komdiji gitu. Nah, untuk bisa membantu kami memperbanyak modul, terus kemudian ikut melakukan pelatihan dan sebagainya. Kemudian yang untuk kelas pimpinan, sampai tahun 2024 ini kami sudah melatih para eselon 1, eselon 2, kepala daerah. Jadi waktu itu pernah saya kumpulkan 20 kepala daerah, bupati dan wali kota yang dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu menseleksi bupati wali kota yang inflasinya rendah, kemudian pertumbuhan ekonominya bagus, terus kemudian dia banyak inovasi. Nah, itu diundang untuk kita latih ya. Kami latih di Singapura kerjasama sama uh, Amazon Web Service, dia biayai semuanya. Kemudian kami perkenalkan GovTech yang ada di Singapura itu seperti apa, pemerintahannya seperti apa ya. Nah, ini salah satu contoh kegiatan Digital Leadership Academy. Dan ini ada asosiasinya, mereka yang sudah ikut pelatihan DLA, saya minta untuk membentuk asosiasi agar pengetahuan mereka, skill mereka itu terus terus ini terpelihara gitu ya. Ada hal-hal yang baru, mereka bisa eh, meningkatkan kompetensinya. Nah, ini ada yang namanya Asosiasi Pimpinan Digital Indonesia. Itu adalah para lulusan yang ada di program DLA ini. Nah, kemudian kalau digital talent itu kegiatan kami seperti ini mulai 2019 sampai 2024. Memang tahun 2022 ini adalah skor tertinggi kami ya, melakukan pelatihan itu sebanyak 242 ribuan gitu ya. Tapi saat ini anggarannya terus turun terus ini ya. Sampai tahun 2025 anggaran kita itu separuhnya gitu, separuhnya 25% dari anggaran tahun 2023-2024. Tapi tetap targetnya 100.000 ya. Jadi program-program digital talent itu ini adalah seperti ini. Jadi kami membuat akademi-akademinya. Jadi kalau untuk mahasiswa programnya adalah kami membuat modul yang membuat modul ini adalah industri ya. Industri kemudian ada pemerintahan, ada akademisi juga. Kemudian modul ini kita minta kepada universitas untuk diadopsi modul-modul yang berbasis industri ini. Nah, kemudian apresiasi kita adalah mengsertifikasi. Jadi kalau kita berikan modul misalnya AI, ya dia ajarkan modul ini gitu, disesuaikan dengan kurikulum yang ada di universitas. Nah, kemudian setelah mereka selesai melakukan perkuliahan, maka kita lakukan BIMTEK, ya. Melakukan BIMTEK itu 2 hari, kemudian kita lakukan asesmen. Kita berikan gratis gitu ya. Akhirnya mahasiswa tadi mendapatkan SKS, ya, materi yang dari modul kita, kemudian dia mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Nah, ini yang program VSGA maupun TSA. Jadi yang TSA ini tujuannya sebetulnya ingin mencari talent-talent dari tingkat dasar. Misalnya kan kadang-kadang di dunia digital itu orang belajar otodidak gitu ya. Jadi kita di TSA ini ingin menemukan suatu talent ya, walaupun dia masih SMP ya tapi bagus, kemudian terus kita latih ya tambah pengetahuannya, skillnya dan sebagainya supaya mereka bisa mengglobal. Nah, ini tujuan TSA itu seperti itu. Kalau yang FGA ini tujuannya adalah kompetisi. Jadi kami di Fresh Graduate Academy ini digunakan untuk para lulusan. Jadi para lulusan tadi itu kita lakukan kompetisi hackathon, ya. Membuat hackathon, kemudian membuat job fair, kemudian membuat virtual internship, gitu ya, magang tetapi online, gitu. Nah, mereka yang ingin mengikuti kegiatan kita latih dulu supaya pengetahuannya sama, baru ditandingkan. Nah, kita kerjasama dengan Alibaba, ya saya minta hackathon itu hadiahnya jangan 5 juta, 10 juta, saya nggak mau, saya bilang gitu. Nah, juara pertama 50 juta, saya bilang gitu. Kemudian juara kedua 30 juta. Nah, itu Alibaba itu nyanggupin, senang dia. AWS juga sama gitu. Ya Pak, kami sediakan hadiahnya.
Nah, setelah saya lihat itu ternyata mereka punya kasus gitu, punya punya case terhadap klien. Nah, biasanya kalau mereka melakukan riset untuk memecahkan kasus ini, dia keluar duit sekitar 200 jutaan gitu. Maka dengan adanya kompetisi ini, dia titip gitu. Permasalahan itu dipecahkan oleh para lulusan ini, kemudian dipakai untuk menyelesaikan kliennya gitu. Makanya kalau diminta 30 juta, 50 juta, mereka oke aja gitu, dikasih gitu. Tetapi itu case-nya dari mereka, kemudian nanti yang bisa mengerjakan kasus itu dan berhasil, maka dia ambil juga sebagai tim untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang ada di klien. Jadi itu kegiatan kami di tahun 2025 untuk yang FGA. Nah, kalau yang profesional akademi ini khusus untuk pegawai. Ada ASN, ada yang non ASN. Ya, kami berikan sertifikasi global. Kalau ASN-nya sertifikasinya BNSP. Tapi kalau yang Pro A ini sertifikasinya biasanya langsung dari global teknologinya. Misalnya kita kerjasama dengan Cisco, ya Cisco yang memberikan sertifikasi dan kita yang bayar. Dia mendapatkan gratis gitu. Nah, ini kalau yang Pro A, GTA, VSGA, TSA. Nah, yang paling bawah itu namanya DA sama TA. Ya, ini khusus untuk MKM. Dan ini offline biasanya. Nah, terus kemudian kami memiliki UPT-UPT di beberapa provinsi ya. Ada di Jogja, ada di Medan, ada di Makassar, ada yang di Cikarang gitu. Jadi UPT-UPT ini yang melakukan banyak pelatihan. Kemudian yang di pusat ini membuat modul, kerjasama, membuat perlombaan-perlombaan seperti hackathon, kemudian ada eh, bootcamp seperti seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian saat ini ada permasalahan efisiensi anggaran. Maka kami sudah siapkan ada mikrodigi ya programnya. Ah, kemudian kita juga perbaiki profesi. Ini yang cukup penting, yang baru ya tahun 2025. ah, ini namanya okupasi. Jadi profesi di bidang IT itu kita bagi 6 saat ini. Kalau dulu itu ada 16, susah dipelajari gitu ya. Banyak banget ada 16, levelnya ada level 9. Ya, waktu saya diskusi dengan tim transformasi digital yang dari Australia, yang dari pemerintah Australia itu nanya ke saya, di peta okupasi untuk job eh, untuk profesi di bidang digital ada berapa banyak dia bilang gitu. Terus saya kasih tahu ada 16 ruang lingkup, ada 9 level. Wah, banyak banget. Terus saya balik tanya. Australia kalau membuat peta okupasi seperti apa? Ya dia ternyata ruang lingkupnya cuma 3 gitu ya. Cuma 3 ruang lingkup, levelnya juga 3. Jadi dia hanya 9 kotak aja profesi itu gitu. Jadi profesinya hanya 9 kotak. Terus tingkatannya hanya basic, intermediate, advance gitu. Kalau kita tingkat 1 sampai tingkat 9 gitu. Nah ini sekarang kita bagi seperti ini. Jadi yang nomor 1 itu adalah profesi di bidang IT governance atau tata kelola. Ya. Jadi seperti audit, kemudian membuat enterprise arsitektur, master plan. Nah itu ada di ruang lingkup yang pertama. Kemudian di ruang lingkup yang kedua, ini adalah profesi-profesi yang di bidang coding. Jadi yang di bidang coding, pengembangan aplikasi, pengembangan produk ada di sini semua. Nah, jabatan-jabatannya ini yang menentukan dari industri ya. Jadi ini ada levelingnya, ada kodenya. Ini bisa diakses di ekosistem SDM digital. Ya. Jadi makanya yang program VSGA itu modul-modulnya harus berdasarkan ini, ya berdasarkan industri. Nah, kalau sudah berdasarkan ini, maka disertifikasi itu pasti lulus gitu, karena unit kompetensinya sudah cocok gitu. Jadi ini yang diacu oleh LSP, LSP di bidang digital ya, Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP juga mengacu ke sini. Nah, kami yang mengeluarkan gitu ya. Maka kita bagi seperti ini. Jadi ini sebagai acuan untuk industri, untuk para ASN gitu. Karena kemarin saya diminta oleh Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Keuangan itu banyak sekali yang namanya fungsional peranata komputer gitu ya. Tetapi dia nggak punya profesi khusus gitu.
Nah, makanya saya diminta untuk menjelaskan profesinya apa. Terus kemudian saya tanya, di sana Pranata Komputer itu kerjanya apa? Ya, kebanyakan ngurusin jaringan sama aplikasi. Oh, berarti dua ruang lingkup ini, yaitu ruang lingkup infrastruktur sama ruang lingkup pengembangan produk digital. Nah, ini yang nomor dua kita namakan dev. Kemudian ada khusus, sekarang kita mempunyai ruang lingkup baru, yaitu ruang lingkup data science sama AI. Jadi profesi-profesi di bidang data science itu ada di ruang lingkup yang ketiga ini. Kemudian cyber security itu di nomor 4. Nah, cyber security ini kami sama dengan BSSN. Jadi yang menentukan profesi-profesi itu berdua. Jadi kalau yang khusus untuk cyber itu BSSN, yang di Komdigi IT security. Jadi tidak hanya di cyber tetapi yang di dunia nyata juga. Misalnya CCTV. Nah, ini bagaimana cara mengamankan perangkat-perangkat yang di dunia nyata seperti contohnya CCTV, hard disk, komputer. Nah, ini profesi-profesi itu kami yang menentukan ruang lingkupnya, unit kompetensinya, BSSN yang khusus untuk cybernya. Kemudian yang nomor 5 ini adalah infrastruktur ya. Jadi seperti networking, kemudian seperti Cisco dan sebagainya itu kebanyakan ada di ruang lingkup 5 ini. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir adalah layanan. Jadi ini adalah profesi-profesi di bidang layanan digital. Nah, ini juga kami sudah seragamkan. Kalau dulu ada yang namanya misalnya junior eh, junior networking gitu. Kemudian ada senior networking. Kemudian ada yang pakai assistant manager, ada manager gitu. Ini kita tertibkan. Jadi kalau pakai senior junior urutannya seperti ini. Kalau menggunakan kalimat associate, assistant, manager, leader harus seperti ini gitu. Nah, ini profesi-profesi di bidang IT yang ada di Indonesia. Kita sudah buat peta okupasi yang terbaru dan ini kita minta untuk diaju di perguruan tinggi, ya, diaju di industri. Jadi kalau membuka lowongan harus berdasarkan ini gitu. Jadi nggak ada lowongan dibutuhkan misalnya tukang ketik elektronik, nggak ada. Di sini nggak ada istilah tukang ketik elektronik gitu. Harus mengacu ke istilah ini supaya orang ketika punya sertifikasi itu ngelamarnya jelas. Oh, itu saya punya sertifikasi di bidang itu. Nah, ini yang kita harapkan di industri ketika buka lowongan harus mengacu kepada peta ini. Kemudian pemerintahan juga sama. Peranata komputer itu harus punya sertifikasi. Misalnya peranata komputer tingkat madya, kemudian dia bidangnya apa, ngambil ruang lingkup apa, maka dia harus punya sertifikasi di bidang itu gitu. Nah, ini sedang eh, kita case dengan Kementerian Keuangan. Kemarin saya sudah karena yang mengampu adalah di tempatnya Mas Ari ya di BPS. Nah, nanti kita bisa kerjasama untuk menyamakan antara penanganan komputer yang fungsional dengan peta okupasi yang ada di sini. Gitu. Ya, ini salah satu contohnya. Nah, ini bapak-bapak, ada ibunya juga ya. Jadi platform ini yang kami gunakan untuk membagi tadi, yang membagi masyarakat kalau ikut pelatihan, kemudian mahasiswa kalau ikut pelatihan. Nah, ini kita bagi di sini. Nah, paling baru itu micro skill, karena belajar mandiri ini untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran. Jadi modul-modulnya diletakkan di sini, dia belajar mandiri, ada animasi, ada video, ada soal, sampai dia bisa menyelesaikan soal itu, ya dia bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi kami sudah membuat syarat semua pelatihan yang online, yang kelas tinggi harus mengakses micro skill dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau dia masih basic digital skill, ya dia harus menamatkan digital mindset, digital literasi, kemudian masuk ke digital basic, kemudian baru bisa ikut pelatihan yang sifatnya intermediate maupun advance. Jadi kalau dia belum menguasai yang 3 level di bawah ini, nggak boleh, nggak bisa dia ngeklik atau mendaftar di pelatihan-pelatihan yang tingkat tinggi. Kita buat seperti itu, jadi ada learning path-nya gitu. Nah, ini contoh-contoh yang kita namakan mikrodigi. Jadi mikrodigi ini adalah jawaban untuk efisiensi anggaran. Ya kita mau saingin Coursera ya.
Udemy, Coursera mau kita saingin. Eh, Makanya kita kerjasama dengan berbagai institusi ya. Misalnya contohnya UGM misalnya ya. UGM ingin membuat modul dengan kami, maka tetap modul itu logonya UGM ya. Seperti ini, seperti Microsoft. Nah, Microsoft ini membuat modul. Nah, maka kalau diletakkan di kita ada modul, ada logo Koinfonya, ada logo Microsoft-nya. Jadi supaya masyarakat tahu ini modulnya siapa, modulnya Microsoft. Ini modulnya siapa, modulnya UGM gitu ya. Jadi itu bisa dikombinasi learning path-nya. Jadi mereka kalau em, ingin menjadi profesi di bidang associate data science misalnya. Nah, associate data science itu harus menguasai unit kompetensi ini. Nah, mereka bisa memilih dan ada learning path-nya. Jadi mulai dari belajar ini, kemudian setelah ini selesai belajar apa, belajar apa, belajar apa. Nah, ini kita buat seperti itu. Supaya masyarakat itu dengan bebas bisa memilih, ya, bisa memilih tanpa ada kendala waktu dan sebagainya. Tapi ini memang ada live session-nya. Jadi ketika dia sudah menamatkan, kita akan buka live session yang isinya adalah mentoring atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang sudah mengikuti MicroGG gitu ya. Nah, jadi cukup banyak saat ini ada sekitar 30 modul yang ada. Nah, ini bisa disebarluaskan untuk masyarakat bisa belajar mandiri di sini. Jadi untuk guru-guru, misalnya untuk guru SD, guru SMP, itu bisa mengajarkan coding ya seperti yang ada di sini, ada pengenalan coding visual untuk anak-anak. Nah, ini eh, kami ada modul dari MIT ya untuk anak-anak dilatih coding tapi bukan codingnya tapi logikanya. Nah, kemudian ketika diminta untuk membuat tampilan seperti ini, logikanya seperti apa ya dia tinggal tarik. Tetapi kalau itu dirubah menjadi statement langsung keluar gitu ya. Nah, ini Pak Hari sambil contoh. mengingatkan sudah 45 menit. Oke ya. Iya, Ini sudah selesai. Terima kasih. siap Pak. Nah, monggo saya kembalikan lagi ke Oh, Mas pas ya Pak Arif. ya. Iya, kebetulan Mas Ari Oh, ada, Farid. ya, ya, kita langsung tag team Pak. Iya, makasih Pak Hari atas pemaparannya, lengkap dan terarah sekali. Saya pikir kita sangat yakin ya, jadi optimis ya bahwa arah dari kemajuan untuk teknologi digital dan komunikasi di Indonesia, insya Allah ke arah yang baik. Silakan Bapak, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, jika ada pertanyaan. Itu ada Pak Husni sudah ada chat. Mungkin Pak Husni silakan mau turn mic sekalian. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, tadi jadi banyak cerita tentang pengembangan talenta digital Indonesia gitu Pak ya. Jadi kebetulan saya beberapa waktu lalu juga dengar ada informasi kita sebagai anggota ASEAN ada sedang mendorong atau bagaimana gitu ya untuk sertifikasi IT tingkat Asia gitu. Mungkin ada yang bisa Pak Hari share ke kita dan kira-kira bagaimana baiknya kita yang berkecimpung di Indonesia ini eh, turut berpartisipasi di situ. Terima kasih Pak Ari. Ya, makasih Pak Husni. Em, Sekalian mungkin Pak Hari, Ya, bagaimana juga dengan respon terhadap teknologi Gen AI itu Pak Hari? Apakah ya, ada sertifikasi ke arah sana juga? ya, Baik, ya. silakan Pak Hari. Ya, yang pertama dari Pak Husni ya. Eh, Memang kalau kita membuat sertifikasi yang berlaku secara ASEAN, memang harus ada yang namanya MRE, Pak. Jadi istilahnya kesetaraan gitu. Kesetaraan. Jadi kami untuk yang AI ini kebetulan kita mendapat bantuan dari Korea. Tapi Korea ini membantu melalui ASEAN gitu. Jadi dia memberikan 6 miliar untuk pelatihan terhadap 100 orang. Kemudian nanti dia pilih beberapa orang yang akan dimasukkan ke perusahaan Korea. Nah, ini khusus untuk AI sih. Nah, setelah negara-negara ASEAN sama mereka itu dicek, yang sudah siap melakukan pelatihan itu Indonesia sama Laos gitu. Nah, langsung mereka di bulan Maret ini akan launching ya 6 miliar itu diberikan ke kita. Terus kemudian
kita melatih, terus kemudian saya sampaikan kepada mereka itu begini, eh, kepada pihak Korea. Kita setelah pelatihan ini kita akan membuat sertifikasi peta okupasi. Memang untuk AI ini belum kita buat gitu ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman di beberapa asosiasi termasuk Microsoft, ya, kemudian Google, Alibaba itu saya minta, eh, ayo kita bikin peta okupasi leveling gitu ya, standar kompetensi untuk di bidang generatif AI. Jadi kita bagi AI itu ada AI sebagai user, pemanfaat AI, ada yang development AI. Jadi kita bagi dua AI ini. Jadi kalau untuk yang development namanya AI engineer ya. Kemudian ada junior AI engineer dan sebagainya. Jadi nanti itu akan kita sepakati bersama antara industrinya dengan pemerintah dengan akademik ya, akademisi ya, untuk membuat okupasi yang untuk development. Kemudian yang untuk user juga ada, kami namakan eh, prompting engineer gitu ya. Ada prompting engineer, kemudian ada associate prompting engineer dan sebagainya. Jadi kita bagi dua leveling dan ini memang belum dibuat. Saya minta kepada Microsoft ya sama Alibaba, ayo kita bikin. Tapi kamu harus akui ketika kita mensertifikasi berbasis BNSP yang nasional ini, kamu akui ini setara dengan yang punyanya Microsoft gitu. Nah, terus Microsoft-nya sendiri menjawab, iya Pak, nggak apa-apa, kita akan buat bersama. Jadi dia memasukkan unit kompetensi, misalnya ini harus bisa mengakses Azure gitu ya di bidang AI. Dia kan memiliki produk itu. Jadi ada produk, ada yang hal-hal yang nggak ada secara umum gitu. Mereka memasukkan hal-hal tersebut gitu. Tapi tidak spesifik ini harus pakai Azure gitu ya. Tetapi cara-caranya itu nanti kalau mereka sudah punya itu, punya kemampuan itu, maka menggunakan Azure juga bisa gitu. Nah, makanya cara-cara seperti ini yang kita lakukan gitu ya, supaya lulusan mahasiswa kita itu bisa diakui di global gitu ya. Tidak hanya di ASEAN aja, tetapi bisa global gitu. Nah, yang untuk ASEAN kita memang harus bersama-sama dengan ASEAN Sekretari tadi mengumpulkan negara-negara untuk mensetarakan gitu. Misalnya ada potensi di bidang apa yang kita sudah punya okupasinya, kemudian kita setarakan, kita cocokkan dengan okupasi di negara-negara ASEAN tadi. Baru kita membuat kesepakatan. Nah, kalau ini kita perbaiki ternyata sudah kedaluarsa, sudah obsolete, maka kita perbaiki. Nah, kita samakan, terus kemudian kita membuat kesepakatan. uh, Kalau ada orang yang punya profesi ini di BNSP, maka diakui juga di Malaysia, diakui di Singapura, diakui di Filipina. Seperti itu sih Pak Husni. Nah ini kita awali dengan AI, karena saya nggak Iya, mau betul. setelah pelatihan dapat sertifikasi BNSP, ternyata dia bekerja di Microsoft, kemudian ditolak gitu ya. Iya. Terus sertifikasi ulang lagi, saya nggak mau itu gitu. Makanya untuk membentuk okupasinya ini kita ajak mereka untuk menyumbang unit kompetensi apa yang mereka perlukan gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih jalan keluarnya. Iya, Betul. makasih Pak Ari. Pak Usni gimana Pak Usni? Ya, masih Pak Ari. Jadi mulainya dengan AI dulu ya prosesnya ya. Yang lain Hmm, dari 6 itu fokusnya di AI dulu ya. Ini Ya, kayaknya tadi oke. Mas Farid Ya. tanya soal Gen AI nih. iya, lagi hot sekali itu di kampus juga lagi kalang kabut bikin policy-policy terkait Gen AI dan lain-lain. Termasuk memang Pak Ari itu betul sekali Pak. Sertifikasi itu akan terasa sebagai formalitas saja tanpa ada user yang komitmen untuk menggunakannya ya. Seperti kalau di Indonesia itu ya sertifikat insinyur IPP, IPM, IPU itu kan ya terasanya masih perlu nggak perlu gitu ya. Tanpa ada kesepakatan konsorsium juga bahwa dalam penerapan teknologi tertentu harus yang punya sertifikat itu. Jadi emang langkah Pak Hari untuk meminta mereka untuk komit ya, Ya, untuk untuk mengakui, Pak. mengakui Dan mengakui mengakui itu. itu harus ada tanda tangan bersama, Pak. Iya betul Pak. Ini Mas Solihul Hadi kayaknya udah mau komen ini mesti ini udah ngidupin kamera. Silakan Mas Hadi. Terima kasih Mas Farid.
Masih Bung, Pak Dekan. Saya mau bertanya Pak Hari mengenai talent digital tadi, kan terutama di Jawa Timur ya, gapnya 600 ribuan tadi 2025. Iya, masih merah ya tadi Mas ya. Ya, Gimana masih ini Pak? merah. Nah, Pak kebetulan Dudi mana Pak Dudi? Masih merah Pak Dudi. kebetulan departemen saya kan teknik elektro dan informatika, mahasiswanya ada Nah, itu dia. 1.200-an. Nah, kriteria seperti Laku apakah? keras itu. Nah, itu. Ini peluang ini. Jadi Peluang ancaman betul. jadi peluang. Jadi kriteria seperti apakah untuk masuk di apa ya? Untuk talent digital itu kriterianya seperti apa? Apakah baru akan dihitung sebagai talent jika lolos sertifikasi ataukah seperti apa jadi Pak Hari? Kemudian yang kedua, yang pertanyaan kedua, ini saya kan sedang mengevaluasi apa roadmap penelitian ya terkait dengan IoT system. eh Kebutuhan seperti apakah yang di apa ya mungkin yang saat ini dibutuhkan oleh Kominfo untuk bidang IoT system. Tadi kan ada infrastruktur ataukah mungkin AI. Saya juga melakukan riset tentang AI untuk IoT. Jadi eh, membuat smart system juga jadi berbasis IoT gitu. Apa mungkin bisa diberi apa ya informasi mengenai kebutuhan saat ini untuk IoT system terutama. Ya. Itu Silakan aja. Pak Hari, monggo Pak. Ya, ya, yang Ya itu yang penting pertama, sekali ya Mas Adi pertanyaannya itu. Aduh, itu saya juga pengen tahu Pak. Saya, di ya, Sampurna kita ada CS, ada Computer Science, ada Information System itu mau diterbangkan ke Jawa Timur aja Pak ya sekalian ya. 600 ribu. Silakan Pak Hari. jadi angka-angka tadi itu yang saya tampilkan itu tidak menghitung kualitas itu. Jadi hanya kuantitas gitu ya. Nah, itu kalau kita hitung kualitasnya lagi, wah itu lebih serem lagi gitu ya. Artinya gapnya itu lebih banyak lagi gitu. Nah ini kita hanya hitung kuantitas saja yang kira-kira diperlukan gitu ya. Nah, ancar-ancarnya aja. Nah, kenapa Jawa Timur ada gapnya besar ya, walaupun perguruan tingginya besar, ternyata di sana industri digitalnya juga maju gitu ya. Industri digitalnya maju, maka dia butuh talenta banyak. Nah, maka perguruan tingginya meskipun banyak belum belum bisa mensuplai gitu ya. Nah ini sangat potensial sekali Jawa Timur itu gitu ya. Nah ini makanya kesempatan untuk bisa melatih melahirkan talenta-talenta digital tadi. Nah, kemudian bidang-bidangnya apa itu memang kita bagi menjadi 6 tadi itu gitu ya. Nah, nanti tahun ini kita akan riset lagi ya, yang untuk kebutuhan talenta digital itu berbasiskan pada okupasi. Nah, jadi nanti perguruan tinggi itu akan tahu gitu ya, akan tahu kira-kira dari 6 ini okupasi mana yang paling banyak dibutuhkan gitu. Nah, makanya ketika membuat apa namanya kalau di perkuliahan itu SAP ya. Nah, membuat SAP itu ketika membuat modul-modulnya ini nanti ini akan dicetak sebagai profesi apa gitu. Nah, sekarang kan nggak jelas ya profesi apa, misalnya mata kuliah aljabar linier atau programming apa gitu. Ini mendukung profesi yang mana gitu. Nah, ini harus di state gitu ya. Harus dibuat profesinya. Profesinya nanti akan mengacu ke peta okupasi tadi gitu ya. Nah, ini harapan kita seperti itu agar match gitu antara yang ada di perguruan tinggi ya. Ketika mahasiswa itu mengikuti kuliah, dia tahu, oh ini adalah mendukung profesi ini. Saya mau jadi profesi ini, manggil mata kuliah ini, sehingga ketika dia sudah selesai, maka dia bisa mengambil sertifikasinya gitu. Nah, ini kualitasnya bisa bagus gitu ya. Nah, harusnya yang namanya talenta itu harus punya sertifikasi, harusnya ya. Tapi yang kita hitung tadi itu masih kuantitas, belum kita hitung berapa yang harus punya sertifikasi, berapa yang harus lulusan dari pelatihan ini, itu belum detail gitu ya, masih gambaran yang kasar gitu. Nah, kita akan berdalam lagi untuk per okupasi nanti. Jadi dari situ kita akan tahu. Nah, untuk IoT itu masuk ke infrastruktur.
Jadi kita golongkan di infrastruktur. Jadi sudah ada di sana. Dulu itu memang keluar sendiri IoT. Ya, IoT keluar sendiri, ada profesi-profesi di bidang IoT. Nah, sekarang kita gabung. Nah, ini saya nggak hafal detailnya. Ini nanti ada dokumennya. Nanti saya kirim lewat WA ya, lewat grup kita. Itu memang halamannya ada 200 halaman gitu. Jadi takutnya eh, nggak Mabok. nggak bisa terupload. Makanya Iya, iya. saya kasih alamat itu, alamat websitenya itu bisa diakses Iya. di sana. Dokumennya ada di sana, bisa diambil per profesi IoT itu seperti apa, itu bisa seperti di download unit kompetensinya apa saja gitu. Kira-kira seperti itu sih Mas yang Sepertinya bisa Mas Solil saya Hadi harus informasikan. harus ke Jakarta ini sama Pak Hari FGD ini. Nah itu Eh, ke Sampurna dulu. IoT IoT penting ini, apalagi digabung dari AI jadi smart system. Iya betul, EIoT Pak. Branding Bikin. di lab kami itu EIoT. Iya, iya, iya. Pak Tapi Dhani, untuk monggo, Prof. boleh lanjut untuk mengakses Oh, ini sebenarnya ya, pertama Mas. kali saya mendengar informasi ini ya untuk kebutuhan tadi atau mungkin apa pemetaan tadi untuk mengakses gimana ya mengakses informasi tadi apakah sudah di kampus ke kampus-kampus Pak untuk apa yang sosialisasi program atau apa gitu Pak Hari? Ini kita melalui program itu tadi VSGA. Ketika eh, ada kampus yang mengambil program VSGA, maka timnya jelaskan dulu gitu ya. Kami Oh, juga yang gitu. kayak masyarakat digital tadi, kemudian ada talenta digital itu ketika kita mengadakan pelatihan digital leadership ya, misalnya masuk ke Provinsi Jawa Timur gitu. uh, kita jelaskan bagaimana cara mengakses data ini, kemudian membuat program-program perencanaan SDM-nya seperti apa, berbasiskan data yang ada, itu kita ajarkan gitu. Dan kita minta gubernurnya menjadikan KPI. Jadi yang provinsi yang sudah menggunakan IMDI kita, ya Indeks Masyarakat Digital Indonesia ini Surabaya, Provinsi Sumatera Barat, ya, itu sudah menggunakan, kan dia masukkan di dalam RPJMD-nya gitu ya. Kemudian yang Jawa Timur juga sama. Jawa Timur kemarin meminta pelatihan itu, dia akan janji KPI-nya akan dibuat seperti itu juga. Jadi misalnya Kabupaten Malang gitu ya, KPI-nya diminta target untuk masyarakat digitalnya itu harus skornya sekian gitu, untuk bisa dinaikkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nanti juga saya kirimkan hasil riset secara lengkap ya, yang talenta digital tadi ya, cara ngitungnya seperti apa, per provinsi seperti apa. Nanti saya kirim PDF-nya, bisa dipelajari. Kemudian yang okupasi-okupasi itu juga sama, sehingga bisa jadikan referensi untuk perkuliahan di perguruan tinggi gitu. Oke, terima kasih. Makasih Pak Hari. Ini sudah waktunya jam 21. Sebenarnya jadwal kita sampai jam 21. Mohon izin kepada teman-teman Bapak Ibu, kita extend sedikit ya, sampai mungkin maksimum 15 menit lagi lah. Kalau tidak ada lagi nanti kita bisa tutup. Tadi ada Pak Dhani sudah ngangkat tangan dari Tokyo ini kayaknya. Iya ini, Siap, di Jepang. kalau diizinkan. Monggo, monggo. Dari Suzuka Kedai apa ini Prof? Enggak. Ini sudah di Tokyo lagi. Saya nginep di Tokyo. Baik, bismillah, alhamdulillah. Monggo, monggo. Salatu wassalamu alhamdulillah. Pak. Ini tidak ke Pak Hari, tapi mungkin ke Silakan, silakan Pak. semuanya dan Pak Hari, nggih. Begini, kami kan apa namanya ada konsorsium namanya Riset Kolaborasi Indonesia. Nah, ini tahun pertama buka namanya untuk pengabdian masyarakat. Pertama, apa boleh ya? Ataukah ini hanya ranahnya Komdiki? Sehingga kampus bikin lagi sendiri gitu acaranya. Atau boleh nebeng misalnya Komdiki mengarahkan sebaiknya ini Pak apa namanya menggarap katakanlah daerah di Jawa Timur atau di mana begitu ya karena konsorsium 20 berapa nih 24 PTNBH gitu ya. Mungkin ada yang di Unhas, di Makassar, kemudian kolaborasi dengan ITS Surabaya, Jawa Timur, kemudian mungkin dengan ITB yang di daerah Jawa Barat, sehingga kita punya konsorsium
RKI Pengabdian Masyarakat, pengentasan apa tadi itu mengangkat indeks literasi digital. Kalau misalnya boleh, berarti kan kami perlu komando dari Pak Hari untuk yang daerah ini lebih baik digarap di daerah sini. Kemudian kami akan mencari mitra, kampus mitranya. Nah, karena perlu kampus mitra, di sini kan banyak ya dari beberapa kampus sekaligus gitu ya. Nah, mungkin bisa berpartisipasi dalam membantu programnya Komdigi ini di tempat-tempat yang mungkin Komdigi belum ada belum memprogramkan di daerah itu. Tapi bisa ada komplement dengan perguruan tinggi. Begitu Pak Hari, Pak Moderator, Pak Dekan. Makasih Pak Dani. Pak Hari gimana Ya. Pak? Ada komentar? Ya, ya itu memang rencana kami Pak Dani ya. Jadi di IMDI ini jelas ya kabupaten kota mana yang masyarakatnya itu perlu dibantu ya. Misalnya UMKM-nya dia rendah, itu ada di hasil survei itu gitu ya. Jadi nanti itu ada tim dari IMDI yang bisa jelaskan ke konsorsium ya. Sebaiknya fokus kepada daerah-daerah ini gitu ya. Jadi setiap provinsi itu kami ada datanya kabupaten kotanya. Di daerah Jawa Barat yang dikatakan bagus ya. Ini contohnya. Jawa Barat yang dikatakan bagus itu ternyata gapnya gede ya. Kalau Kabupaten Bandung memang bagus ya, tetapi masuk ke Sukabumi itu masyarakatnya rendah banget gitu ya. Apalagi masuk ke Kabupaten Pangandaran itu nggak ngerti gitu ya untuk mengakses data tentang cuaca, kemudian Ya, data tentang kan banyak nelayan di sana. Tapi mereka nggak ya. paham tentang mengakses data-data yang diperlukan untuk kegiatan mereka gitu. Kalau itu bisa diajarkan di sana pengabdian masyarakatnya, nah itu bisa menaikkan indeks masyarakat digitalnya. Nah, ketika masyarakat digital indeksnya ini bisa naik, maka provinsi itu akan kebantu juga gitu ya. Nah, artinya match gitu. Yang dilakukan pengabdian masyarakatnya melatih misalnya untuk pariwisata atau untuk nelayan gitu. Nah, terus kemudian kami nanti akan sampaikan langsung ke gubernurnya gitu ya. Pak, ini bisa dimasukkan di program pemerintah. Maka nanti dia yang akan menegur langsung ke dinasnya, misalnya itu di Kabupaten Pangandaran, nanti bupatinya diminta untuk eh, continue gitu ya, jangan hanya sekali. Nanti pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh konsorsium ini adalah inisiasi awal. Nah, kemudian baru ada inisiasi lanjutannya yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat gitu. Nah, ini sangat sangat match sekali Pak Dani. Monggo kapan kita bisa diskusikan. Nanti tim IMDI yang akan menjelaskan ya. Jadi indeks masyarakat digital Indonesia itu di dalamnya ada literasi digital. Jadi ada pilar khusus Wah, tentang literasi digital. Jadi PR kita kan pertama adalah literasi digitalnya dulu, kemudian baru dikasih kompetensi jadi talent, kemudian masyarakatnya bisa aware. Nah, maka terbentuklah yaitu masyarakat digital. Nah, ini match sekali Pak Dani. Nanti kita bisa saya forward juga nanti buku IMDI yang 2024 ya. Saya forward juga di situ nanti bisa dilihat-lihat sementara ya. Tapi kita ada softwarenya, ada aplikasinya yang bisa melihat data mentahnya. Jadi kenapa dia indeksnya sekian? Nah, itu kan kelihatan. Nah, kemudian itu yang kami ajarkan kepada para pembuat keputusan yang ada di kabupaten kota untuk fokus gitu ya. Jadi melihat indeksnya angkanya seperti ini, terus kemudian penyebabnya apa, solusinya apa, nah, itu ada di aplikasi itu, gitu. Jadi nanti konsorsium juga bisa melihat kira-kira yang rendah ini apanya sih, apakah UMKM-nya, apakah koperasinya, apakah komunitas nelayannya atau petaninya, gitu ya. Nanti membuat programnya pemberdayaan masyarakat itu bisa pas juga gitu ya, bisa tepat sasaran gitu. Nah, ini monggo Pak Dani. Siap, Randu, kerjakan. oke. Terima kasih Pak Dekan. Iya, mari-mari Prof. Pak Hari, ini di chat juga sudah ada pertanyaan ini dari Amal Qurani. Ya. Sepertinya kalau ini Mas atau Mbak ya? Mas, Pak. Oh, Oh, Mas. Mas. Ya.
Silakan mau diskusi nih, mau lagi ini ya, atau mau keluar negeri kayaknya ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Farid dan juga Pak Hari. Terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi saya lulusan IT sarjana dan sekarang lagi kerja di Bandung. Saya ada minat buat lanjut studi untuk memperdalam keilmuan. Nah, saya sekarang lagi membuat esai untuk pendaftaran LPDP. Nah, tadi pemaparan Pak Hari tadi, terima kasih juga bisa memperkaya referensi saya perihal data-datanya. Saya ingin bertanya Pak perihal kontribusi yang dibutuhkan sekitar 3 atau 4 tahun lagi jika nanti saya selesai S2 gitu. Dan saya rencananya bergerak di sektor swasta. Ya mungkin ada arahan atau gambaran dari Pak Hari seperti apa ke depannya yang paling dibutuhkan dalam hal kontribusinya. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Amal. Sebelum Pak Hari jawab sebentar ya Pak. Saya mau undang Mas Topan juga ini karena kita sudah memasuki tahap-tahap terakhir. Monggo Ustadz Topan. Ya, Digabung saja Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaannya wabarakatuh. ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Farid, terima kasih Pak Hari atas presentasinya. Izin nih, saya coba tanya. Kalau lihat presentasinya kan memang filosofinya gotong semua ya Pak. No one left behind lah ya. Tapi kalau saya pikir ada filosofi lain yang sebenarnya kemarin anget-anget terkait DeepSeek itu ya Pak. Ya. Artinya di satu sisi memang ada filosofi ngangkat semua. Maka kita punya IMDi, semua harus oke. Tetapi kan kita juga punya rising star yang masih perlu di-upgrade untuk bersaing global gitu maksudnya. Artinya, karena kalau kita mau ngangkat semua, saya pikir Indonesia ini gede banget ya Pak. Sehingga apa cukup kekuatan kita untuk ngangkat semua, atau kita bikin yang kecil tapi jagoan itu benar-benar hebat dulu gitu maksudnya. Jadi let's say saya tadi cari juga dampak ekonomi YouTube misalnya di Indonesia kan luar biasa ya Pak. Seandainya seperti Cina kita punya YouTube-like application, lalu mungkin Indonesia juga tidak totally liberal seperti Amerika. Pak Hari mungkin bisa maksa Pemda itu harus punya channel YouTube, bukan YouTube berarti ya, atau apalah, HariTube misalnya, atau Komdi YouTube. Artinya ada nuansa-nuansa top down karena memang kayaknya totally liberal agak susah ya. Apalagi kalau Pak Hari mau bikin seperti YouTube itu harus ada pemaksaan. Semua kampus harus bikin channel di situ dan lain sebagainya. Ya tentu nanti kena di masalah infrastruktur juga ya. Karena mungkin kalau tidak secanggih YouTube ya videonya nggak bisa muter semua tuh. Artinya pada crash semua. Tapi poinnya memang ada approach no one left behind itu. Tapi untuk negeri sebesar Indonesia, apakah Komdigi juga punya untuk create, kan semangat DeepSeek itu ternyata yang superior itu bisa dikalahkan gitu ya. Saya pikir semangatnya DeepSeek kemarin yang memicu tema AI dan lain sebagainya di grup WA kita itu, bahwa ternyata orang-orang yang modalnya begitu besar dan lain sebagainya bisa dikalahkan. Terlepas dari isu apakah itu gimmick atau apa ya, kita anggaplah DeepSeek itu memang beneran technology wise mengalahkan yang jagoan-jagoan itu. Nah ini padahal kan kita ya meskipun sorry tidak demokratis semua harus diangkat, tapi kan kita punya tadi Pak Dani, Prof Dani bilang ada RKI, artinya ada orang-orang hebat yang sedang berkumpul, tapi globally kan kita harus akui juga ini belum. Ya, kita perlu benchmark yang sifatnya global. Padahal kita punya market yang luar biasa ya, Pak. Kalau Pak Hari tadi ke provinsi dijalanin, artinya seperti anaknya Mas Solihul Hadi itu kan konten kreator yang luar biasa tuh. Nah, anak kecil seperti itu di Indonesia banyak banget gitu. Jadi sebenarnya secara nasional kemampuannya cukup kemampuan recording dan uploading aja. Let's say basicnya. Tetapi kita perlu jagoan yang bisa create
YouTube-like application atau Industrinya. meskipun nggak banyak sih ya, cukup satu RKI-nya Prof. Dani tadi bisa comes out dengan produk yang seperti Mendukung itu. ya kan ya. Artinya ada, ya ini mungkin tadi ada pendekatan yang no one left behind, tetapi kan kalau gabungan biasanya kalau jalan makin lambat ya Pak Ari ya. Itu artinya filosofinya kalau semua mau rame-rame akhirnya nambahnya pasti akan dikit gitu. Tapi kalau kita pacu ada satu grup yang ya luar biasa ya, dan itu bisa ngangkat semuanya, saya pikir efek inspirasinya malah akan luar biasa ya, dan akan itu mungkin di Komdigi akan seperti apa. Dan ini terkait Kuramai juga ya Kang Ibung ya. Karena kan Kuramai pun salah satu kekuatan saintifik ya. Kalau tadi Prof. Dani bilang RKI lintas, even internal Kuramai sendiri sebetulnya potensinya luar luar biasa ya sebenarnya. Kalau kita mau create, dulu di diskusi Jumat malam kita keluar istilah apa kreatif minority ya. Artinya orang yang kreatif itu biasanya memang minoritas gitu. Artinya biasanya memang susah itu banyak banget gitu. Itu mungkin Pak Hari dan teman-teman mohon Terima kasih Ustaz ya Novan. masukannya. Ini Bangga. kok makin malam makin banyak yang gabung ini Pak Ari lah. Jadi ini saya gabungkan dulu ya Pak Ari ya. Ya, Tadi Mas silakan. Amal menanyakan Ya. ke depan 3-4 tahun itu arahnya kemana. Kemudian Kang Topan melihat bahwa pasti ada cem-cem nih yang bisa dijadikan simbol atau ya yang membawa kebanggaan dignity tanpa perlu kita kerepotan bawain semuanya harus naik gitu. Nah, terakhir ini ada Pak Dani atau Dani Sensei bukan Dani yang Arifianto ya, dan Dani Setiawan ini Sensei di Tokodai juga menanyakan mengenai tentang apakah kedepannya ada aspek etika juga gitu ya dalam sertifikasi. Silakan Pak Hari itu dulu kita elaborasi, nanti kalau masih sanggup lanjut lagi kita bisa lanjut lagi. Oke, monggo Pak Ari. Oke, matur nuwun. Oh, ya sebetulnya kalau potensi dari Kurumai ini kan kita bisa lintas sektor ya, saling memberikan masukan. Itu kita bisa menyusun policy brief sebetulnya. Jadi policy brief ini suatu hal yang nggak terlalu tebel ya, 4 halaman gitu. Misalnya yang tadi ya, bagaimana mencetak talenta digital dari pemikiran-pemikiran yang ada ini, kita bisa tuangkan suatu policy brief ya, yang dikeluarkan dari Kurumae, kemudian kita langsung berikan aja ke menteri gitu ya. Uh, supaya itu bisa membantu kebijakan gitu, membantu kebijakan kementerian untuk itu bisa ditindaklanjuti ke teknisnya gitu. Nah, saya sama ketika saya melakukan pelatihan Digital Leadership Academy itu, setelah ikut pelatihan, saya minta mereka itu membuat policy brief gitu. Permasalahan-permasalahan yang ada di daerah itu seperti apa, kemudian mereka diskusi kelompok, kemudian mereka membuat policy brief itu yang kita serahkan kepada gubernur. Jadi kan kadang-kadang mereka itu sungkan ya ke atasan untuk menyampaikan itu seperti ngajarin gitu. Makanya dengan adanya fasilitas yang saya fasilitasi DLA, ini akhirnya mereka komennya banyak gitu, membuat policy brief, dan itu saya berikan, inilah hasil pelatihan DLA Pak Gubernur, ini policy brief yang mereka susun. Mohon ini bisa ditindaklanjuti. Nah, Kurmai bisa juga membuat seperti itu Pak Farid ya, supaya zona kita itu bisa bermanfaat gitu, ada hasil outcome-nya gitu, bukan output ya. Kalau output kan siapa yang ikut, berapa banyak kan gitu ya. Tapi kalau Ya, ada outcome, ada misalnya policy rekamannya brief gitu ya tadi, Prof ya, ya. ya policy briefnya itu bisa diberikan kepada stakeholder yang memang berkepentingan untuk itu. Kemudian menjawab Pak Mas Amal dulu ya, Mas Amal, kalau memang ingin berpartisipasi pada pemerintah ya, artinya meskipun di swasta sebenarnya bisa partisipasi ke pemerintah juga gitu ya. Nah, ini saat ini Komdigi itu sedang membangun pusat data nasional. Nah, ini perlu talent-talent yang bisa mengamankan gitu ya. Jadi sekitar bulan April nanti pusat data ini akan diresmikan.
tentunya ini perlu pengamanan, kemudian sistem-sistem yang cerdas untuk melindungi pusat data nasional ini, kemudian data-datanya itu bisa dipakai untuk riset ya. Datanya kan cukup banyak nanti. Artinya kita tidak melanggar data pelindungan data pribadi ya. Artinya ada data-data tertentu yang sudah dihilangkan identitasnya, kemudian ini bisa dipakai. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini sangat diperlukan gitu ya. Kemudian ditunjang dengan AI dan sebagainya, ini bisa gitu ya. Kebetulan di Komdigi itu ada Dirjen Ekosistem Digital. Jadi kan ada dua yang relevan dengan Mas Amal ini. Yang satu adalah Dirjen Teknologi Pemerintahan. Jadi khusus ya, pemerintah kita akan menjadi pemerintah digital. Teknologi-teknologi apa yang tepat untuk membantu agar birokrasi ini bisa lebih cepat, lebih baik, lebih bersih gitu. Nah, ini pasti pakai teknologi. Nah, teknologi seperti apa kita pun juga nggak tahu juga ya. Kita tahunya seperti kemarin waktu kita diskusi, ya kita jaringannya jangan pakai jaringan umum. Harusnya ada yang namanya intra government. Jadi jaringan khusus yang dipakai antar pemerintahan gitu ya. Jadi supaya itu lebih aman, lebih baik gitu. Nah ini bagaimana caranya dan sebagainya ya. Kan nggak mungkin kita akan bangun fiber optik sendiri itu kan nggak mungkin. Nah, pasti nempel di fiber optik umum, tetapi nggak bisa dimasukin oleh umum gitu. Makanya dinamakan intra government. Nah, ini salah satu kebutuhan yang dipakai oleh pemerintah. Kemudian eh, cyber security, kemudian AI dan sebagainya. Mungkin konsentrasi ke sana, Mas Amal, ya kita bisa kontak-kontakan kan, nggak harus nunggu 4 tahun ya. Nah, nanti ketika di sana ada apa, kita bisa berdiskusi, kemudian bisa saya sampaikan kebutuhan-kebutuhan seperti ini loh, kalau ingin berkontribusi gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Amal ya. Kemudian yang Pak Topan tadi, eh, memang nggak bisa semuanya ya. Tadi kalau nggak salah saya sudah mengacu kepada beberapa survei yang dilakukan oleh Google ya. Kita konsentrasi ke 4 itu sih. Jadi Kementerian Kominfo membantu untuk membuat ekosistem 4 hal tadi. Karena 4 hal itu yang dirasakan mempunyai potensi yang bisa didorong ya. Salah satunya contohnya adalah startup ya. Startup ini kita betul-betul dorong. Yang kayak DeepSeek itu sebetulnya datangnya dari universitas, dari startup, jadi perusahaan-perusahaan yang kita latih khusus ya. Kita sudah bisa menghasilkan beberapa startup yang mendunia gitu ya. Contohnya kalau Bapak-bapak tahu tentang Everseries ya. Everseries itu dulu kita bangun dari awal gitu ya. Kita kita besarkan, terus kemudian kalau saya pergi ke daerah, saya tawarkan ke gubernur, kemudian Everseries masuk, akhirnya dia dapat modal baru, punya proyek baru dan sebagainya. Bahkan kita bawa ke Vietnam juga. Untuk di Vietnam dia memberikan perangkatnya, ya. Jadi ada Oi, Everseries, ya. Bocor kayaknya Pak Ari. Oh, jadi contohnya kayak Eversary sampai dia jadi unicorn. Cuma karena dia ada kesalahan, ada fraud ya di bidang laporan keuangan, ya ini perlu integritas gitu ya. Eh, Memang membangun startup tidak harusnya lengkap ya dengan attitude-nya dan sebagainya, sehingga dia betul-betul di track yang benar gitu. Nah ini yang harus kita lakukan memang kita nggak bisa semuanya kita harus ini kan, tapi kita buat literasi dulu masyarakatnya, kemudian kita fokus kepada 4 area tadi yang saya sebutkan di awal, itu yang menjadi tujuan dari Kementerian Komdigi, kan kemudian kita juga membangun startup tadi. Nah, startup ini eh, kita lakukan di program-program DEA dan TSA namanya, talent scouting, seperti anak-anak ya. Jadi tidak harus pendidikan formal, jadi kita nyari gitu ya. Yang program TSA itu nyari orang-orang yang berbakat gitu. Kemudian kita terus biayai untuk dia bisa lebih terampil, kita berikan pengetahuan, akhirnya keluarlah satu champion gitu. Nah ini ada di program kita yang namanya TSA. Nah, ini saya harapkan TSA ini bisa memunculkan talenta-talenta digital yang betul-betul menjadi champion gitu. Tapi kita juga memperbaiki yang VSGA itu umum, memperbaiki perguruan tinggi bisa standar ya, kompetensinya bisa standar dan sebagainya. Kemudian yang yang lagi bekerja juga membutuhkan ya, karena kalau dia sudah bekerja, dia minta ke atasan untuk ikut pelatihan ini, bayar sekian, itu selalu ditolak.
Nah, makanya karena digital ini dipakai di semua hal, kita lakukan gratis gitu ya. Sehingga banyak sekali yang kebantu gitu ya. Mereka ketika Ya. meningkatkan kompetensinya itu nggak perlu mengeluarkan duit, nggak perlu minta ke atasan, mengajukan proposal, cukup dia ngeklik, ikuti pelatihan, nah, nanti kita bantu mendapatkan sertifikatnya, mendapatkan proyek dan sebagainya. Jadi ini tujuan dari BPSDM. Memang BPSDM ini bergerak paralel, tapi ada dirijen-dirijen yang focusing ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu dirijen ekosistem, nanti dia bergerak di 4 sektor itu aja. Kemudian yang teknologi pemerintahan dia khusus bagaimana pemerintah ini bisa menggunakan teknologi-teknologi yang benar, kemudian tidak dikorupsi, kemudian ini bisa dimanfaatkan betul untuk pelayanan publik. Jadi kira-kira fokusnya seperti itu, Mas Topan. Siap. Iya, Makasih Pak Hari makasih Pak Hari. jawabannya. Kemudian yang dari Pak Dhani tadi etika ya, ya Iya, memang sertifikasi itu ada 3 unsur Pak yang diterapkan. Yang pertama adalah skill itu diajarkan ya melalui unit kompetensi UK namanya, ada berapa UK di dalam satu profesi tadi. Kemudian ditambahkan pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang ada, dan ketiganya attitude. Jadi waktu ikuti BIMTEK dia harus punya attitude gitu. Nah ini yang 3 inilah yang bisa menghasilkan sertifikasi. Kalau 3 ini unsur 3 ini enggak jelek, misalnya attitude-nya jelek, maka dia nggak akan menerima sertifikat tadi gitu. Jadi sertifikasi terdiri dari 3 hal, yaitu skill, pengetahuan, sama attitude-nya. Nah, ketika dia melakukan assessment, dites skill-nya dulu. Nah, skill-skillnya ditanyakan dan sebagainya. Setelah itu baru pengetahuan-pengetahuan di bidang profesi itu. Kalau dia bisa menjawab dan wawasannya luas. Kemudian yang ketiga dites attitude-nya oleh asesornya. Nah, setelah itu barulah asesor bisa memberikan suatu nilai terhadap 3 item ini sehingga dia bisa berhak mendapatkan sertifikasi itu. Terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu, teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan 21, bentar lagi 21.30. Saya sebagai moderator sepertinya harus membatasi sampai di sini dulu. Terkait tentang pertanyaan-pertanyaan untuk kolaborasi yang ada di chat, tadi Pak Hari sudah menjelaskan di slide beliau bahwa ada banyak skema-skema yang disiapkan oleh kementerian. Ini ada Wahyu Sensei juga kayaknya yang dari Science Tokyo. Monggo nanti mungkin langsung bisa ke Pak Hari untuk berkolaborasi sebagai dai senpai kita ya. Jadi dengan tadi Pak Hari pun juga sudah bahkan membuka diri untuk gimana kalau Kuramai Indonesia juga ikut berpikir begitu ya Pak Hari ya. Policy apa yang kita bisa telurkan bersama. Insya Allah Pak Hari kita akan buat atau kita akan coba carikan task force gitu ya untuk FGD seperti ini. Nah, sepertinya saya mohon izin. Izin Pak Farid untuk menjawab Ya itu Pak Hari, mungkin terakhir dari Pak semenit Hari aja. ya. Ya, Kebetulan moga-moga Pak. yang AI ini ya hari Selasa itu kan saya diminta untuk ini memperbaiki strategi nasional AI ya, yang akan diterapkan. Kan ini kebetulan Pak Wahyu di bidang medical ya. Kita memang ada bidang prioritas di bidang kesehatan. Nah, nanti yang dari Kurumai itu bisa saya sama Mas Ari ya. Kebetulan Mas Ari itu juga di Korika ya. Jadi saya sudah minta ke Kementerian Komdiji untuk menggandeng Korika untuk membuat strategi nasional sehingga bisa menggandeng semua. Diaspora juga harus ikut gitu. Nah, ini nanti kita menggunakan Kurumai ini sebagai fasilitas untuk kita berdiskusi. Nanti akan kita paparkan strategi nasional AI itu seperti ini loh. Nah, mungkin ada masukan, itu nanti bisa dibuat bareng, kemudian kita bisa berikan atas nama Kurumai gitu. Terima kasih Pak Hari. Wahyu Sensei, dozo ne, yoroshiku onegaishimasu. Nanti bisa lewat Mikael kalau Mbak Wahyu belum ada akses ke Kuramai Group, nanti bisa masuk ya, sama-sama di grup. Pak Hari, saya mohon izin, dan teman-teman semua saya mohon izin untuk kita membatasi dulu diskusi yang makin hangat, makin malam, makin seru tentunya, tapi ada keterbatasan waktu. Dari Kuramai Indonesia, kita sangat berbangga dan termasuk terhormat sekali bisa menerima Pak Hari malam ini, memberikan waktunya untuk berdiskusi bersama kami, bersama kita semua. Semoga
malam ini banyak hal-hal, insight, inspirasi, dan semangat-semangat baru ya yang kita bisa lakukan bersama. Terima kasih banyak Pak Hari semuanya. Terima kasih. Pak Insya Allah Terima jumpa kasih lagi. Pak Terima Hari, kasih, Pak Mas Panut, Farid. Terima kasih, Pak Bu. Hari, Terima Pak kasih Hari. semuanya. Pak Hari. Kang Terima Topan kasih. semuanya, Wahyu Terima Sehat Sehat, kasih Pak semuanya. Hari. Oke. Mas Adi, ada Isa Sampai jumpa juga. lagi. Terima Jane. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon pamit. Halo, yuk Je, yuk Pak Terima Panut. kasih, Pak Hari. Monggo, Pak. Terima kasih.